Suti lagi merasa bingung dan gelisah. Sari, sahabat Suti sudah lama mencoba memberitahu Suti bahwa Riko, yaitu pacar Suti, sedang selingkuh. Sari sudah memberikan banyak sekali bukti-bukti kepada Suti. Tetapi, Suti selalu mencoba untuk membela Riko dan bahkan secara aktif menutup mata dia terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan Sari. Nah, dalam kasus ini, Suti sedang mengalami disonasi kognitif. Apa itu disonasi kognitif? Disonasi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis yang timbul ketika ada ketidakkonsistenan antara kognisi, sikap individu, atau bahkan tindakan orang tersebut. Disonasi kognitif merupakan sebuah konsep sangat populer dalam bidang psikologi, karena disonasi kognitif dapat mempengaruhi perilaku dan juga pengambilan keputusan seseorang. Teori disonasi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger berpendapat bahwa ketika ada ketidakkonsistenan antara kognisi, sikap, atau perilaku individu, mereka akan merasakan disonasi kognitif atau ketidaknyamanan psikologis, dan akan mencari cara untuk mengurangi ketidakkonsistenan tersebut. Manusia dilahirkan dengan keperluan bawaan akan konsistensi antara kognisi, sikap, dan perilaku mereka. Dan ketidakkonsistenan itu terjadi, disonasi kognitif ini berperan sebagai sebuah alarm untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada ketidakkonsistenan dalam diri kita. Disonasi kognitif dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk ketika individu bertindak melawan keyakinan atau nilai-nilai pribadi mereka, atau ketika ada kesenjangan antara apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka lakukan. Ini dapat timbul dari konflik antara nilai-nilai yang dipegang individu dan tekanan sosial, atau dari adanya perbedaan antara harapan individu dan kenyataan. Disonasi kognitif dapat mempengaruhi perilaku individu. Ketika seseorang mengalami disonasi kognitif, mereka cenderung mencari cara untuk mengurangi ketegangan tersebut. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengubah sikap, keyakinan, atau tindakan mereka agar sesuai dengan informasi baru atau pengalaman yang mereka alami. Akan tetapi, tidak semua orang akan memproses ketidaknyamanan ini dengan baik. Orang-orang juga seringkali masuk dalam penyangkalan, mengabaikan informasi baru yang tidak selaras dengan kognisi, sikap, atau perilaku mereka, atau bahkan melakukan rasionalisasi yang tidak benar. Contoh sederhana disonasi kognitif adalah ketika seseorang yang merokok mengetahui bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Ada ketidaksesuaian antara keyakinan bahwa menjaga kesehatan penting dan perilaku merokok yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini dapat menyebabkan disonasi kognitif dan individu mungkin merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini dapat mendorong perokok sehingga dia berhenti merokok. Merasionalisasi perilaku merokok dia dengan alasan seperti, saya cuma rokok karena saya habis melalui hari yang melelahkan, nanti saya juga bisa berhenti kok. Ataupun dengan mengabaikan informasi mengenai bahaya merokok. Kesadaran akan konsep disonasi kognitif sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan individu. Dengan memahami dan mengenali disonasi kognitif dalam diri sendiri, seseorang dapat lebih sadar terhadap ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam pikiran, sikap, dan tindakannya. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri yang mendalam dan memperbaiki ketidaksesuaian yang ada. Saat kita mengalami disonasi kognitif, dapat menjadi momen penting untuk refleksi dan transformasi diri. Ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan, itu menciptakan peluang untuk menggali nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan yang lebih mendalam. Dengan menavigasi disonasi kognitif dengan bijak, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka, memperkuat nilai-nilai yang penting bagi mereka, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih autentik. Jadi, disonasi kognitif merupakan fenomena psikologis yang penting dalam pengembangan individu. Ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, dan tindakan dapat menyebabkan ketidaknyamanan mental. Namun, dengan kesadaran dan pemahaman yang tepat, disonasi kognitif dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, refleksi diri, dan transformasi yang positif.
Dalam upaya untuk mengurangi disonansi kognitif, individu mungkin menggunakan berbagai strategi, seperti meremehkan pentingnya ketidakselarasan, mencari pembenaran untuk tindakan mereka, atau mengubah keyakinan atau sikap mereka. Meskipun demikian, disonansi kognitif tetap menjadi sumber ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Seperti apa yang dialami Suti, disonansi kognitif juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Ketika individu mengalami disonansi, mereka mungkin cenderung mengabaikan atau memutarbalikkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau tindakan mereka. Ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta dan logika. Sebagai hasilnya, mereka mungkin membuat keputusan yang tidak optimal atau bertentangan dengan nilai-nilai atau kepercayaan mereka sendiri. Secara keseluruhan, disonansi kognitif memiliki efek negatif yang signifikan pada individu dan kehidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres emosional, menghambat pertumbuhan pribadi, mempengaruhi hubungan sosial, dan mengganggu pengambilan keputusan yang rasional. Hati-hati untuk tidak mengambil langkah-langkah yang tidak sehat saat kamu mengalami disonansi kognitif, seperti penyangkalan, karena walaupun penyangkalan dapat memberikan kelegaan sementara dari disonansi kognitif, itu tidak akan menyelesaikan konflik yang mendasarinya. Mengenali dan mengatasi disonansi kognitif menjadi penting dalam upaya untuk mencapai konsistensi, kesejahteraan pribadi, dan hubungan yang sehat dengan orang lain.